Ada Iya, yang Pak. baru ketemu, saya ntar salam dulu sama Om Gelarsi. Om Terima Gelarsi. kasih, Mas. Ketemu sudah pada besar semua sekarang. Iya, dulu kecil-kecil ya. Sudah mbah-mbah, sudah Sudah ayahnya. mbah-mbah, betul. Jadi kalau ada yang manggil yang gitu, jangan GR ya. Ya, bukan Yayang loh itu, Eyang itu. Ya baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita yang akan membawakan Pak Ustadz Pariatmono dari alumni SMA 3 IPA 3 ya dulu. Kemudian ya, dari Sipil ITB tahun 80, rasanya kenal saya. Sekelas. Sekarang masih aktif sebagai dosen ya? Masih ya di Magister Sipil ya di UMB. Sebenarnya saya dekat rumah di situ, di Masjid Mercu Buana. Saya kalau subuh itu ke sana, Mercu Buana situ. Oh. Jadi yang di Meruya kan? Yang Meruya kan? Oh, Meruya. Iya. Iya, situ di situ yang ya biasanya ke situlah masjidnya kalau arahnya. Karena nggak terlalu jauh, sekitar ya naik motor sekitar 5 menit lah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan topiknya, bisakah manusia tidak bertuhan? Jadi monggo Pak Ustadz dimulai saja. Mungkin belum begitu banyak tapi nggak apa-apa. Baru 17 kalau dilihat di sini. Ya silakan monggo Pak Mono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada para pemimpin, para nabi, para rasul, baginda kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ini saya boleh sharing screen ya? Sudah. Monggo, silakan. Monggo. Sudah ya ini? Sudah. Oke. Dulu ya? Siap. Sudah muncul. Iya. Ini topik ini dipilih karena kita berada di bulan Oktober. Bulan Oktober ya biasa. Di akhir September kan kita punya gerakan 30 SPKI, kemudian tanggal 1 Oktober kita punya Hari Kesaktian Pancasila. Jadi ini ada kaitannya lah sedikit. Dan ini sebagian besar nanti materinya itu hasil dari saya mengaji di Bandung nih bersama dengan Mas Ugi tahun 80-an. Jadi kita kembali ke tahun segituan lah. Itu kita baru keluar dari Malang. Oke, jadi bisakah manusia tidak bertuhan? Jadi memang kalau di akhir September itu kita selalu berhadapan dengan masalah komunisme ini. Apa sebetulnya komunisme? Komunisme itu adalah paham yang berusaha menghilangkan kelas-kelas di masyarakat. Jadi nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Dia berusaha untuk semuanya itu
setara lah gitu kira-kira dari sisi kesejahteraan. Jadi kelas pada masyarakat itu berusaha dihilangkan, kemudian kepemilikan itu berada di publik, lalu orang yang bekerja itu dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi kalau bentar ini saya hilangkan dulu ya. Ini saya ada gimana? Ya, oke. Jadi yang kita sebut biasanya dengan sama rata sama rasa ini. Nah, ternyata bahasa Inggrisnya itu adalah from everyone according to his ability and for everyone according to his need. Jadi ya sudah, kalau seseorang tuh punya kemampuan lebih, ya kemampuan lebihnya itu dipakai oleh negara untuk mensejahterakan orang-orang yang tidak punya kemampuan lebih. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kemudian di Indonesia itu kemudian komunisme ini dikaitkan dengan ateisme. Kalau ateisme itu adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan atau dewa-dewa lah. Kalau Tuhan yang satu, atau ya kalau Tuhannya banyak ya dewa-dewa. Nah, sebenarnya ada nggak sih kaitan antara komunisme dan ateisme itu? Nah, sebenarnya tidak ada. Banyak yang bilang itu tidak ada. Artinya orang yang komunis itu bisa saja bertuhan. Dan orang yang tidak komunis juga bisa tidak bertuhan. Artinya tidak ada kaitan bahwa komunisme itu akan mendorong ke arah ateisme. Tidak. Jadi kita sudah lihat banyak negara-negara komunis yang mengaku komunis. Tetapi di situ banyak juga umat Islam di dalamnya. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan langsung antara komunisme dan ateisme. Nah, yang dikhawatirkan di Indonesia itu saya tidak tahu kenapa, itu adalah sebenarnya ateisme ini. Jadi seolah-olah kalau sudah komunis, kemudian akan menjadi ateis. Nah, saya tidak tahu itu kaitannya bagaimana, kok bisa seperti itu ya. Tapi saya melihatnya kekhawatiran itu yang kemudian muncul di masyarakat. Saya tidak membela komunisme, tapi memang tidak ada kaitan yang menunjukkan antara komunisme dan ateisme. Ya. Nah, yang kita khawatirkan itu memang ateisme. Kalau komunisme kita bisa perdebatkan lah itu. Meskipun komunisme itu sebagai ideologi sendiri sekarang sudah mati. Boleh dikatakan mati lah. Karena makin lama makin sedikit negara-negara yang menganut paham komunisme ini. Ya. Nah, kalau seseorang itu ditanya, siapa pencipta alam semesta? Orang ini nggak peduli ya, siapapun dia. Maka Al-Quran menyatakan ya, bahwa tidak ada yang menjawab bahwa pencipta alam semesta ini bukan Allah, tidak ada. Jadi walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jadi kalau jika kita bertanya kepada manusia, siapakah menciptakan langit dan bumi? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurin hal hunna kasifatu durri. Ya, mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Nah, maka katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Ini ada di Quran surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 38. Jadi ini ayat ini menunjukkan bahwa secara naluri manusiawi, itu manusia selalu menganggap ada sesuatu yang lebih besar kemampuan dari dirinya sendiri yang ada di luar dirinya.
Dan itulah yang kita sebut dengan Tuhan ya. Dan Tuhan itu kalau orang Islam itu hanya satu, yaitu Allah. Kita akan sampai ke sana nanti. Jadi soal Maha Pencipta ini, soal yang menciptakan segala sesuatu yang di luar dirinya ini, bahkan dirinya sendiri, itu manusia sangat yakin bahwa ada sesuatu kekuatan yang menciptakannya. Ya. Nah, mohon maaf, ini saya kok jadi hang. Kenapa slide berikutnya? Saya nggak bisa pindah slide. Ya. Bisa juga. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat penganut agama di dunia ini, ya, itu Muslim sekarang berada di bawah dari Nasrani. Kita seluruhnya ini sekitar 7,7 miliar sekarang manusia itu. Nah, itu sekitar 20%, 23% lah sekarang untuk Muslim itu di dunia. Jadi sekitar 1,9 miliar ya. Meskipun sebagai agama yang paling cepat pertumbuhannya, tapi masih di bawah Nasrani. Nasrani ini adalah gabungan ya, gabungan Katolik, Kristen dan sebagainya. Jadi kita berada di sekitar 1/4 dari penduduk dunia. Nah kemudian, yang mengejutkan adalah di bawah itu, di bawah Nasrani dan Muslim, itu ada yang tidak beragama mereka mengakunya. Atau tidak bisa diasosiasikan dengan satu agama pun. Yang jumlahnya 15%. Ya. Lalu ada, kalau kita gabungkan Hindu dan Buddha, itu ada sekitar 1,7 miliar dan sisanya macam-macam. Ya. Tapi kita punya jumlah penduduk yang sangat besar yang mengaku sebagai tidak punya agama. Ya, 1,2 miliar. Jadi cukup besar, sekitar 1/6 dari penduduk dunia. Jadi kalau kita ada 6 orang, 1 diantaranya itu mengaku tidak punya Tuhan atau tidak punya agama. Nah, dalam Al-Quran sendiri atau dalam kita lihatlah ya dalam bahasa Arab dulu. Di Arab modern sebenarnya baru ada itu yang disebut dengan istilah ateis atau ateisme itu. Ini baru, ini kata bentukan baru. Sama dengan di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga sebetulnya tidak punya itu. Orang yang tidak punya Tuhan itu disebutnya apa dalam bahasa Indonesia? Nggak ada istilahnya. Dalam bahasa Jawa pun tidak ada. Bahasa yang lebih kaya. Kan banyak yang bilang bahwa bahasa Jawa dan bahasa Arab itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Tapi di kedua bahasa ini tidak ada istilahnya orang yang tidak punya Tuhan. Siapa? Apa kita sebutnya? Ya? Bahasa Jawa yang begitu rinci saja dalam banyak hal, ya, itu tidak mengenal ada kata ini. Makanya kemudian kita adopsi ini dari bahasa asing, yaitu ateis dan ateisme. Arab juga begitu. Ya. Arab juga mengadopsi kata-kata ini. Mereka sebutnya dengan mulahat untuk ateis dan al-ilhad untuk ateisme. Tapi itu baru, kata bentukan baru sebenarnya. Nah, ilhad itu sendiri asalnya dari lahada, yaitu arti sebenarnya itu adalah menggali lubang. Kita ingat ada liang lahat. Ya. Nah, itu sebenarnya kemudian berubah menjadi ilhad yang kemudian artinya adalah ateisme. Tapi sebenarnya arti asalnya itu menggali lubang, nggak ada kaitannya dengan ateisme. Tidak ada kan? Jadi kata ateisme itu tidak ada dalam bahasa Arab. Ya. Nah, padahal yang mengaku ateis itu banyak sekali kan tadi sudah disebutkan. Sekitar 1/6 dari penduduk dunia itu adalah ateisme. Makanya kalau kita buka Al-Quran, tidak satu ayat pun di Al-Quran ini yang menyebut-nyebut tentang paham ateisme ini.
Jadi kemudian kan jadi aneh. Apa iya Allah itu lupa dengan segolongan 1/6 jumlah penduduk dunia ini yang ateis? Apa seperti itu? Nah ini yang kemudian mau kita telah. Mengapa sampai seperti itu? Mengapa orang ateis yang mengaku tidak punya Tuhan ini jumlahnya banyak, ya, tetapi tidak disebut sama sekali dalam Al-Quran? Mengapa demikian? Nah, kita akan bisa mengerti itu tentang ateisme, kenapa tidak disebut, kalau kita melihat penggunaan kata ilah atau Tuhan ya, dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu bisa memakai hawa nafsu itu sebagai Tuhan pada sebagian orang. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi saya boleh pakai ini ya. Saya pakai. Jadi ada di sini ilahahu hawahu. Ini. Jadi hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi ayat lengkapnya itu adalah terjemahannya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Di Quran surat Al-Jatsiyah, surat ke-45 ayat 23. Jadi di surat ini Allah menyebutkan bahwa hawa nafsu itu bisa jadi Tuhan. Nah ini tidak satu-satunya ayat, ada ayat satu lagi. Yang kedua masih di sini. Jadi masih menyebut hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Tapi sama ya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terangkanlah kepadaku tentang apa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43. Lagi-lagi di sini Allah menggunakan ilahu hawahu. Jadi ini hawa nafsu sebagai Tuhan. Nah, hawa nafsu tentu saja dalam pengertian Islam itu bisa berupa keinginan yang mengejar, yang dikejar itu bisa kedudukan, bisa kekayaan, bisa pasangan hidup, bisa pencitraan, bisa kemasyhuran, bisa pandangan hidup dan sebagainya. Itu semua adalah hawa nafsu. Nanti kita akan lebih mendalami. Nah, kemudian yang juga digunakan kata ilah itu adalah manusia oleh Allah itu dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini di Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 38. Wa qala fir'auna ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, ilahin ghairi. Jadi dan berkata Firaun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Hamam untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Di Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 38 yang juga menunjukkan nih kalau buat orang sipil seperti saya, ini ilmu yang sudah sangat tua karena zaman Nabi Musa ini sudah ada Haman ini ya disebut dalam Al-Quran Haman ya yang sebenarnya adalah insinyurnya waktu zaman Firaun. Makanya kemudian Firaun memintanya untuk membakar tanah liat supaya bisa dijadikan gedung yang tinggi dan dia bisa naik untuk melihat Tuhannya Musa. Jadi zaman Firaun pun itu gedung sudah dibuat dari sesuatu yang dibakar ya. Nah, tapi bukan itu isunya. Isunya adalah bahwa Firaun itu menyatakan dalam ayat ini itu bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi
kata ilah di sini digunakan, ini tadi ilahin ghairi. Ini adalah menunjukkan bahwa dia sangka pembesarnya itu menyangka dirinya Tuhan, ya, bukan Tuhannya Musa. Kira-kira begitulah ayat ini menyatakan. Jadi ada 3 ayat di sini, ya, yang kita ambil. Yang 2 ayat menyatakan bahwa hawa nafsu sebagai Tuhan. Ayat yang ketiga ini hawa nafsu itu Tuhan itu adalah manusia. Jadi pilihannya dalam Islam itu adalah hanya ada 2 ini sebenarnya. Ya. Jadi Tuhan itu kalau tidak satu, ya banyak. Tidak ada pilihan Tuhan itu 0. Ya. Tidak ada Tuhan itu tidak ada pilihan sebenarnya untuk manusia dalam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran tidak mengenal tidak ada Tuhan. Yang ada adalah Tuhan yang satu atau Tuhan yang banyak untuk manusia. Ya. Nah, kalau Tuhan yang satu itu kita akan menjadi Muslim kalau Tuhan yang satu itu adalah Allah. Sedangkan satu tapi bukan Allah itu bukan Muslim. Atau Tuhan banyak itu bukan Muslim. Jadi ini Muslim yang ini, ya, yang di atas ini. Yang lain ini kafir. Baik yang satu bukan Allah, atau banyak, atau satu tapi ganti-ganti. Kadang hari ini A, satu cuman A aja, tapi besok B, satu juga tapi B, besoknya C, dan sebagainya. Nah ini, yang ganti-ganti ini juga kafir. Jadi seluruh kafir itu adalah seluruh grup di luar yang di luar kotak yang paling atas ini. Nah, tentu saja di manusia itu menurut Allah itu juga bisa menjadikan Tuhan yang macam-macam. Ya, dalam satu ayat di Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 24 ini macam-macam yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi dalam ayat ini jelas ya, bahwa Tuhan itu bisa macam-macam. Bisa hawa nafsu, tadi sudah ada ayat yang lain yang menyatakannya. Bisa juga keluarganya. Bapaknya, anaknya, istrinya, sebagainya, itu bisa jadi Tuhan juga. Atau ya ini, bisnis dan pekerjaannya. Ya. Nah, nanti kita kemudian akan diskusi kemudian apa yang dimaksud dengan Tuhan. Nah, ini waktu saya pesantren bareng sama Mas Ugi itu. Ya, ini dan bukunya sudah beredar sejak tahun 80 di bawah saya tuliskan. Yaitu ada yang Bapak Abdurrahim Imaduddin. Ya. Imaduddin Abdurrahim. Ya, tahun 80 itu ketika baru saya pindah ke Bandung. Kita mengeluarkan buku Kuliah Tauhid. Ya. Nah, beliau itu menyatakan, mengusulkanlah apa sih sebenarnya yang disebut dengan Tuhan. Dia mengusulkan ini. Jadi Tuhan atau ilah itu adalah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai oleh sesuatu itu. Ya. Jadi begitu dominannya sesuatu itu sampai dia bisa mendominasi manusia, maka sesuatu yang mendominasi manusia itu, itulah Tuhan. Nah, jadi di definisi ini kemudian dilanjutkan atau disesuaikan ya dengan ulama seperti
Yusuf Qaradawi yang menyatakan bahwa yang dipentingkan atau dianggap penting itu umumnya dipuja, dicintai, diagungkan, atau diharapkan dapat memberikan manfaat, atau ditakuti, ya, dapat menimbulkan bencana. Atau kalau kita menghadapi kesulitan, kita memasrahkan diri kepadanya. Ya. Dia juga kita jadikan tempat untuk berlindung. Dan kalau kita ingat dia, kita bisa lebih tenang. Ya. Ini adalah sifat-sifat ya, dari Tuhan terhadap manusia. Ya, Tuhan secara umum. Ya. Nah, jadi kalau dari sini, dengan definisi ini, memang apa saja itu bisa jadi Tuhan. Apa saja. Karena itu, tadi kalau kita kembali, tidak mungkin ya manusia itu tidak punya Tuhan. Karena kalau Tuhannya definisinya seperti ini, ya apapun bisa jadi Tuhan. Pokoknya Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya lagi, sehingga dia harus memasrahkan diri ke sesuatu itu. Nah, yang jadi permasalahan buat kita adalah syahadat kita ini, ya. Syahadat kita, terutama yang pertama, saya tidak akan membahas. Kita tidak akan membahas pada pagi hari ini ya, karena waktunya juga terbatas. Syahadat kedua ini tidak ya. Jadi hanya syahadat pertama ini yang asyhadu an la ilaha illallah, ya, yang Muhammad Rasulullah tidak kita bahas. Ya. Jadi apa saja itu bisa jadi Tuhan. Ya. Nah, Islam itu pengakuannya itu adalah dengan kalimat negasi. Kalimat yang meniadakan dulu Tuhan-Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu. Tidak ada. Kecuali hanya satu, yaitu Allah. Jadi persaksian kita itu, syarat kita untuk berubah dari kafir menuju muslim itu adalah dengan meniadakan Tuhan yang lain selain Allah. Jadi kalimatnya itu bukan aku bersaksi bahwa Tuhanku adalah Allah. Bukan begitu syahadat kita itu. Syahadat kita itu adalah Tuhan ini banyak. Itu semua bukan Tuhan. Ya. Tapi yang jadi Tuhan betul itu adalah Allah. Nah, itu persyaratan kita untuk bisa berubah dari kafir menjadi muslim. Oke, ya. Nah, jadi kemudian seperti apa Allah itu yang kita tunggalkan, ya, yang kita esakan itu seperti apa? Nah, tentu saja ini kita sering menyatakan bahwa itu sifat-sifat Allah itu Asmaul Husna, yang ada 99 nama yang sangat mulia itu. Ya. Tetapi kita juga bisa menyederhanakan ya 99 ini ke 4 kalimat yang di dalam surat Al-Ikhlas itu. Yaitu bahwa Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu yang Maha Esa. Jadi dia tunggal, tidak ada lain yang seperti itu. Ya. Nah, kalimat yang kedua adalah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kalau kita menggantungkan diri kepada Dia, makhluk menggantungkan semuanya kepada Dia. Dialah yang memberi rezeki, Dialah yang memberi kehidupan. Ya. Kita juga agak sedikit melebar dari sini. Tapi manusia itu pada dasarnya punya 3 kenikmatan. Ya. Yang pertama adalah kenikmatan hidup. Nah, ini diberikan kepada semua makhluk. Siapapun, makhluk hidup ya. Itu semua diberi yang namanya nikmat hidup. Nah, lalu tingkatan di atas dari kenikmatan itu, di atas nikmat hidup, itu adalah nikmat kemerdekaan. Bebas bertindak dia. Nah, dari seluruh makhluk hidup ini, yang diberi nikmat kemerdekaan, itu hanya manusia. Manusia bebas menentukan, mau apa dia. Mau kafir-kafir, mau muslim-muslim. Ya. Jadi di surat Al-Kahfi,
mungkin nanti bisa dilihat, itu juga begitu. Manusia itu bebas, yang memilih kafir, yang memilih muslim. Ya. Kalau tadi nikmat hidup, itu alat bantunya, itu adalah insting. Ya, siapapun makhluk hidup itu dibekali dengan insting. Jadi kenapa kita bisa lahir dengan langsung menangis? Ya. Nah, itu adalah insting. Nanti mungkin Pak Dr. Sugeng juga bisa menceritakan ini. Kenapa bisa begitu? Ya itu insting. Insting makhluk hidup itu memang begitu. Ya. Nah ini insting ini diberikan kepada makhluk hidup. Nah lalu ada kemerdekaan. Nah nikmat kemerdekaan itu hanya diberikan kepada manusia. Dengan alatnya nanti yang disebut dengan akal. Kita bebas. Bangun tidur mau apa kita? Mau sholat subuh atau mau tidur lagi. Nah itu semua adalah pilihan-pilihan yang diperbolehkan. Silakan saja. Ya, bisa pilih seperti itu. Nah maka itu adalah nikmat yang namanya kemerdekaan. Nah manusia karena nikmat kemerdekaan itu lebih tinggi tingkatannya daripada nikmat hidup, dia mau mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi kalau tidak merdeka, mending tidak hidup sekalian, gitulah kira-kira. Ya. Makanya kemudian semboyan yang dulu diteriakkan oleh pahlawan kita adalah merdeka atau mati. Kalau nggak merdeka, mending mati. Karena apa? Karena kalau tidak merdeka, itu sama dengan binatang. Sama dengan makhluk hidup lain. Jadi itu adalah nikmat yang kedua. Di atas nikmat kemerdekaan, itu adalah ada yang namanya nikmat hidayah. Nikmat hidayah itu hanya diberikan kepada manusia yang muslim. Nah, kalau sudah nikmat hidayah, maka yang dua yang lainnya pun mau dikorbankan ya, seorang muslim itu. Daripada harus mengorbankan hidayahnya. Makanya dikatakan bahwa musibah yang paling besar itu adalah musibah kehilangan hidayah. Jadi kalau kita sakit, ya sakit oke ya, menyakitkan. Tapi itu belum separah kalau musibahnya itu adalah musibah kehilangan hidayah. Oke, nanti kita harus selalu berdoa supaya kita tidak kehilangan hidayah ini. Oke ya. Nah kembali ke masih di surat Al-Ikhlas ini. Jadi ciri yang pertama dari Allah itu adalah Maha Esa, tadi sudah kita bahas. Ciri yang kedua adalah dari Allah itu, dia tempat bergantung dari segala sesuatu. Semua tergantung kepadanya. Tergantung dari rezeki, kekayaan, pasangan hidup, kedudukan, semua itu digantungkan kepada Allah. Kemudian juga sifat yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau sesuatu beranak, dia bukan Allah. Kemudian yang terakhir di surat Al-Ikhlas, bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Dia ada yang sama enggak? Tuhan kita ini ada yang sama enggak dengan Tuhan yang lain? Kalau ada sesuatu yang sama, dia bukan Allah. Dia hanya Tuhan saja mungkin. Ya. Nah itu sifat-sifat dari Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah yang menjadi permasalahan kita lanjutkan permasalahan kita adalah bahkan orang Islam pun itu sering dengan sadar atau tanpa sadar itu melakukan perbuatan syirik. Nah ini yang jadi masalah. Padahal yang namanya dosa syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, Allah menyatakan dalam Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ada ayat lain yang menggarisbawahi ini, bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di Quran surat An-Nisa masih di surat yang sama ayat 116. Ya, jadi di dua ayat ini katakan bahwa syirik itu tidak diampuni. Nah, masalahnya kita ini masih sering ya
sebagai manusia, ya, baik secara sadar atau tidak sadar itu melakukan perbuatan syirik. Ya. Nah, ini sudah disinggung juga dalam Al-Quran, ya. Jadi yang kita sering hadapi itu adalah kita suka berganti-ganti, ya. Kadang kita syirik, kadang balik lagi ke muslim dan sebagainya, ya. Nah, yang dilarang itu, jadi perilaku berganti-ganti itu sebenarnya adalah perilaku manusiawi. Yang tidak boleh itu adalah kemudian kalau syiriknya itu makin lama makin bertambah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Artinya, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jadi perilaku kafir, kemudian muslim, kafir, muslim itu manusiawi. Jadi, tapi yang dilarang oleh Allah adalah kalau kekafirannya itu kalau kita tidak kembali ke muslim, tapi kekafiran kita malah bertumbuh menjadi lebih besar. Nah, ini yang kemudian akan dikutuk dan tidak akan diberikan ampunan oleh Allah. Oke, nah ini saya kira slide saya yang terakhir. Ya, nah, bagaimana kita kemudian menghadapi permasalahan yang kita hadapi, yaitu seringnya bergonta-ganti Tuhan, ya. Kadang Allah Tuhan kita, kadang Allah kita sisihkan dan kita bertuhan kepada yang lain. Ya. Dan saja kita harus sering-sering beristighfar dan bersyahadat. Ini menjadi juga menjawab, ya. Kenapa sih kita ini kan syahadat itu kan syarat untuk berubah dari kafir ke muslim. Tapi kita yang sudah muslim ini masih juga disuruh bersyahadat berkali-kali, ya. Sholat kita yang 5 waktu itu saja, dalam sholat kita harus paling tidak menyatakan berapa? 1, 2, 9 kali, ya, bersyahadat dalam sehari semalam. Padahal kita sudah muslim, paling tidak mengaku muslim. Ya. Nah, itu sebab kenapa demikian? Ya karena kita tuh ternyata keluar masuk Islam berkali-kali, ya, dalam hidup kita, dalam sehari malah itu berkali-kali bisa keluar Islam, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, bisa seperti itu. Makanya kemudian kita diminta untuk bersyahadat berkali-kali. Jadi syahadat buat orang muslim itu tidak hanya syarat bagi seorang yang baru masuk Islam, yang mau mu'alaf, tapi juga kita harus ucapkan karena kita sering keluar masuk tadi. Kemudian juga kita harus sering-sering baca doa. Nah, ini doa ini yang diajarkan oleh Allah di Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 8. Itu adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan. Artinya suka kepada yang keluar dari Islam tadi, yang menuhankan selain Allah. Sesudah Engkau beri petunjuknya kepada kami. Dan karena kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah yang maha pemberi. Quran surat Ali Imran, surat 3 ayat 38. Saya kira saya akhiri di sini. Saya sudah bicara sekitar setengah jam lebih. Jadi terima kasih, yang mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba-hambanya yang senantiasa lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk mengesahkan Allah. Tidak ada yang bisa kita bandingkan dengan kehebatan Allah dan maha penciptanya Allah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, ada yang mau berdiskusi, mau menanyakan sesuatu? Nggak ada kali. Silakan. Kalau nggak ada yang Silakan. terima kasih. Ya, Mas Ledi. Nah, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz. Juga selamat pagi untuk teman-teman semuanya.
Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mono pada pagi hari ini. Banyak banyak hal-hal yang selama ini juga saya mungkin kurang paham, khususnya masalah komunis ini ya. Yang tadi setahu saya sih komunis itu pokoknya ya memang sama rasa sama rata, kemudian mereka cenderung ke tidak bertuhan begitu ya. Tapi kenyataannya setelah dijelaskan tadi, rupanya komunis itu tidak mesti ateis ya, atau tidak mesti tidak bertuhan. Bisa juga orang komunis itu, mungkin dari Islam juga bisa juga ya, menjadi komunis gitu. Kalau dengan pemahamannya adalah paham kesetaraan tadi. Cuman mungkin kenapa akhirnya masyarakat kita, bangsa Indonesia ini cenderung melihat atau menyamakan komunis itu dengan sesuatu golongan yang cenderung tidak bertuhan, mungkin dilihat dari perilaku mungkin ya, perilaku paham komunis yang selama ini kita lihat realisasi di lapangan itu ada kecenderungan itu untuk menghalalkan segala cara gitu ya, untuk mencapai apa yang diinginkan mereka. Gitu. Entah itu dengan penipuan, pembohongan, pembunuhan dan sebagainya, sehingga kesan perilaku ini yang menyebabkan kita menganggap orang komunis itu ya memang tidak bertuhan. Karena kalau bertuhan ya pasti dia tidak beranilah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya ya. Mungkin kesan ini yang menyebabkan kita mungkin menyimpulkan begitu untuk di Indonesia. Terus juga yang menarik tadi disampaikan bahwa kita sendiri sebagai manusia ini ternyata sering sekali berubah-ubah, apa ya, mungkin istilahnya keyakinan ya tadi ya. Kadang sekarang Islam, sebentar lagi keluar dari Islam, kemudian masuk lagi Islam. Jadi saya juga baru dapat pengetahuannya di sini ya, dari Ustadz Mono ini. Sehingga makanya dituntut kepada manusia itu untuk setiap saat, setiap hari mengucapkan syahadat tadi ya. Pengakuan kembali bahwa Allah itu esa dan Muhammad itu utusannya gitu. Sehingga dengan demikian kita masuk lagi ke Islam kan gitu kesannya. Nah, memang tadinya saya ingin menanyakan itu juga, itu bagaimana cara kita gitu ya untuk meminimal perilaku-perilaku yang arahnya ke syirik tadi ini. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mono tadi ya, mungkin ya sering-sering mungkin beristighfar, berdoa dan sebagainya. Mudah-mudahan keyakinan kita ini tidak dijauhkan lah ya dari kepercayaan kita sebagai sebagai umat Muslim. Kemudian tadi juga disampaikan bisakah manusia tidak bertuhan gitu ya. Walaupun kalau dilihat dari penjelasan Pak Ustadz tadi, kelihatannya sih sebetulnya tidak mungkin hal ini terjadi gitu ya, kalau memang manusia itu mau belajar istilahnya ya, mau mengetahui tentang pola pembentukan dunia ini. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia bisa hidup, pasti ada sesuatu kekuatan di luar dia yang mau tidak mau, itulah mungkin yang kita istilahkan dengan istilah Tuhan. Tapi kenyataan di dunia ini kan banyak sekali ya orang-orang yang perilakunya itu sekuler, artinya mereka tidak mengakui adanya Tuhan ini gitu ya. Bahkan tadi disebutkan cukup besar kalau nggak salah ya, orang-orang yang jumlahnya yang tidak beragama atau tidak bertuhan ini hampir 1:6. Jadi di antara 6 orang yang mengaku bertuhan, begitu ada 1 orang yang mungkin mengaku dia tidak bertuhan gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi, Pak Ustadz? Ingin saya tanyakan, kenapa ya kok ada manusia tadi itu gitu yang menyatakan bahwa dia tidak mengakui Tuhan gitu. Kesalahannya di mana sebetulnya hal ini bisa terjadi? Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan, sedikit tadi tanggapan dan pertanyaan saya. Terima kasih Pak Mono. Ya, terima kasih Mas Levi. Langsung ya? Enggak, Ya. langsung aja. Oke, jadi kalau kita lihat
definisi Tuhan tadi, artinya yang sesuatu yang mendominasi hidup kita, itu jadi memang macam-macam Tuhannya. Nah, termasuk diantaranya kalau dia menganggap bahwa pahamnya, pendapatnya itu benar, pendapat yang lain salah, maka pahamnya itulah Tuhan. Jadi makanya kemudian jadi tidak mungkin seseorang itu tidak bertuhan, ya. Karena Tuhannya itu bisa macam-macam, ya. Sesuatu yang dia anggap kebenaran itu juga adalah menuhankan sesuatu. Ingat bahwa di Al-Quran saya lupa ayatnya, ya, Al-Baqarah, Al-Haqqu min Rabbik. Jadi kebenaran itu hanya datang dari Allah. Jadi kita menilai sesuatu benar atau salah itu dari Allah. Ya, yang menentukan itu Allah, bukan kita, ya. Bukan kita. Makanya kemudian kita jadi bisa ngerti, ya, kenapa orang tidak setuju dengan demokrasi. Orang Islam tidak setuju dengan, iya, kenapa? Ya karena berdasarkan demokrasi yang benar itu adalah suara yang terbanyak. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa suara terbanyak adalah suara Tuhan. Tidak. Ya. Semua segala sesuatu itu dari Allah. Yang benar itu hanyalah yang benar menurut Allah. Ya. Menurut kitab sucinya seperti apa? Yang disampaikan Rasul yang benar itu seperti apa? Meskipun yang menganut kebenaran berdasarkan kitab suci Allah itu orangnya sedikit, itu tetap sesuatu yang benar. Gitu. Jadi ya kita jadi wajar, ya. Tentu meskipun begitu dalam tataran praktis kita jadi kemudian harus melakukan kompromi, kemudian ya itu antara lain kita menerima demokrasi. Ya. Tapi kita bisa mengerti kenapa orang tidak setuju sepenuhnya dengan prinsip demokrasi. Kemudian yang kedua, ya, yang juga tadi disebut-sebut tentang sekuler. Tentang sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan diri, ya. Kan kita sering, jangan bawa-bawa Tuhan lah di sini. Kalau kita melakukan pembicaraan tiba-tiba atau melakukan pembahasan sesuatu, kemudian dinyatakan bahwa jangan bawa-bawa Tuhan di sini. Nah, untuk orang Islam tidak bisa. Karena Allah itu ada di mana-mana. Ya, di setiap aspek kehidupan kita, itu kita harus bawa Allah ke dalamnya. Kalau tidak kita bawa ke situ, berarti kita musyrik sebetulnya. Makanya kemudian timbullah sistem ekonomi Islam, negara Islam, dan sebagainya. Ya, konsep-konsep seperti itu ada karena kita ingin menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Begitu kita menghadirkan yang lain dalam hidup kita, dalam suatu aspek kehidupan, maka kita sebenarnya sudah keluar dari Islam. Ya mungkin tidak sekasar itu, tapi secara prinsip kita sudah lompat pagar nih. Nah, memang makanya kadang sadar, kadang tidak sadar. Dan kadang kan contoh saja, misalnya kita bekerja nih begitu keras, ya. Siang dan malam, begadang, kita korbankan kadang-kadang kesehatan kita dan sebagainya. Kadang-kadang juga ibadah kita pun kita tinggalkan. Waktunya sholat kita terus saja. Ya misalnya. Ya. Nah maka ini adalah salah satu perilaku musyrik, perilaku syirik ini. Ya, karena mementingkan sesuatu di atas Allah. Ya. Allah kita pinggirkan, kita pertuhankan pekerjaan kita sekarang. Pekerjaan kita, kemudian rezeki kita, kemudian kita menganggap bahwa misalnya rezeki yang kita dapat, itu karena kita bekerja keras. Tidak. Ya, berapa banyak orang yang bekerja keras tapi rezekinya segitu-segitu aja. Ya. Dan sebaliknya, orang yang nggak bekerja keras rezekinya banyak. Jadi rezeki itu ada di mana? Allah yang menentukan. Nah lalu kalau gitu, kita kerja untuk apa? Selain mencari rezeki. Kita bekerja itu karena Allah menyuruh kita mencari karunia-Nya. Jadi seluruhnya harus dihubungkan dengan Allah. Kita sekolah untuk apa? Kita sekolah itu karena Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Ya. Bukan untuk mencari pandai. Sekolah itu bukan untuk mencari pandai. Betapa banyaknya orang-orang yang sekolah tapi tidak pandai-pandai, banyak. Dan banyak juga orang yang tidak sekolah tapi pandai, banyak juga.
Jadi kenapa dong kita sekolah? Ya karena itu tadi, karena Allah menyuruh kita sebagai upaya kita untuk menuntut ilmu, bukan yang lain. Bekerja bukan untuk kaya, bukan. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencari karunia-Nya. Nah, yang seperti itu. Jadi seluruhnya harus dikembalikan ke tauhid ini. Tauhid. Nah, kadang-kadang memang kita itu tadi tidak sadar, ya. Tidak sadar. Makan kamu kenapa? Supaya sehat? Bukan. Ya. Karena ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita makan, makanya kita makan. Kan banyak orang yang makan tidak sehat juga banyak. Kan? Banyak. Jadi memang seluruh konsep tauhid atau konsep mengesahkan Allah itu harus hadir dalam hidup kita, dalam semua aspek hidup kita. Ya, jadi makanya kemudian kalau itu cantolannya, kemudian kita tidak menganggap itu sebagai, kalau tidak tercapai ya biasa aja, ya sudah kerja keras tapi masih nggak kaya-kaya juga, atau malah dipecat sama atas, ya biasa-biasa aja, karena seluruhnya itu sudah digariskan oleh Allah. Bukan kedudukan yang kita kejar dengan kerja, bukan kekayaan yang kita inginkan dengan kita mencari nafkah, bukan. Ya. Tapi semata-mata seluruhnya itu dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Makanya kalau di pekerjaan kemudian ada sesuatu yang melenceng dari perintah Allah, ya akan kita tolak. Tadi tawari sesuatu, nah ini cocok nggak dengan perintah Allah? Kalau tidak cocok, ya kita tolak. Karena kita bekerja itu bukan untuk dapat kekayaan. Kalau kita untuk dapat kekayaan, tentu saja kalau ada yang nawarin macam-macam, kita terima ya, supaya kita cepat kaya. Tapi kalau itu bertentangan dengan Allah, ya kita nggak mau terima. Nah, saya tidak tahu apakah saya menjawab nggak. Nah, saya juga sampai sekarang juga tidak mengerti itu ya, mengapa komunisme disandingkan dengan ateisme. Mungkin itu tadi, saya kira Mas Levi benar. Jadi memang kita tuh kan suka menggeneralisir ya. Generalisir misalnya, oh orang Jawa halus. Misalnya. Banyak orang Jawa yang kasar juga banyak. Ya. Orang Jawa loman, mudah memberi, banyak juga. Yang medit juga banyak. Jadi nah kebetulan komunisme ini diasosiasikan dengan orang yang tidak bertuhan. Ya. Orang Tiongkok tidak percaya Tuhan, makanya dia komunis. Ya, pada sana orang umat Muslim juga banyak, di Rusia juga banyak, ya, seperti itu dulu. Nah, memang ya itu mungkin kecenderungan menggeneralisir itulah yang menyebabkan mengapa komunisme kemudian diasosiasikan dengan ateisme. Kalau ateisme memang kita perangi ya dengan umat Islam tidak bisa menerima ateisme, sama sekali tidak bisa, karena itu bertentangan diametral dengan prinsip-prinsip keislaman. Tapi sistem ekonomi ya tentu saja kita juga punya, Islam punya sistem ekonomi yang lain ya. Kalau seseorang berusaha, maka baik dia laki-laki atau perempuan, dia akan mendapat karunia-Nya. Dia berhak menikmati karunia. Jadi itu adalah tapi itu panjang lagi tentang sistem ekonomi Islam ya. Tapi dia bukan yang tadi yang sama rasa, bukan. Juga bukan kapitalisme, bukan. Islam bukan yang begitu. Tapi secara ringkasnya lah, bukan seperti itu. Jadi kita punya sistem sendiri juga. Saya kira itu Mas Levi. Ya. Itu lagi. Udah ya. Terima kasih. Lagi yang lain? Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rodian bisa ya? Dengan waktunya. Ya, monggo Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang manusia dengan fluktuasi iman dan takwanya itu sesuatu yang sangat menarik. Karena bagi saya ini Ustadz Mono ya, itu
dengan mengkaitkan apa yang terjadi terakhir-terakhir ini, yaitu tentang bagaimana sih sebenarnya manusia itu dan karakternya itu sangat ditentukan oleh iman dan takwanya. Saya kemarin mengikuti beberapa webinar itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sekarang lagi sangat up to date. Nah, dari beberapa hal yang saya ikuti itu, kemudian saya ini Mas Mono, apa ya? Itu semuanya itu terkait karena karakter manusia. Jadi apakah manusia itu berpikirnya itu lebih ke duniawi atau ke ukhrawi. Jadi kalau menurut saya itu perilaku manusia ini yang kemudian menjelaskan atau menunjukkan bagaimana sebenarnya keterkaitan mereka kepada Tuhan atau keimanan atau ketakwaan mereka. Saya melihat banyak sekali orang mengatakan beriman atau saya seorang Muslim, tetapi perilakunya sangat tidak Islami. Kemudian banyak juga yang non-Muslim, tetapi sebenarnya perilakunya malah menunjukkan sangat Islami. Nah, sampai sekarang itu bagi saya hal-hal ini tuh sangat luar biasa. Perlu pendalaman atau pengertian yang terus-menerus dipelajari karena saya sampai sekarang itu Ustadz belum bisa mengerti mengapa begitu loh. Kemudian saya kaitkan lagi ini, mohon maaf ini pemikiran saya ini sampai akhirnya saya itu mengingat bahwa sebenarnya kalau kita ini komunitas Muslim, kita percaya bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa sebenarnya manusia pertama yang diturunkan ke dunia ini itu adalah Nabi Adam. Seorang nabi. Beliau pernah hidup di surga, kemudian karena satu hal dan harus hidup di dunia. Kalau melihat sejarah, sebenarnya manusia itu harusnya semua keturunan dari orang-orang yang kita anggap Muslim atau percaya kepada Allah. Karena menurut saya yang dinamakan Muslim itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan perkembangannya yang kemudian menarik, karena ini masalah sosiologi, kemudian timbul berbagai kepercayaan yang lain. Nah, kemudian saya juga sangat tertarik bagaimana sebenarnya Nabi Adam itu mengajarkan agama kepada keturunannya. Nah, tapi kemudian saya juga ini di samping rasa keheranan saya ya, karena ternyata berkembang dari satu manusia kemudian berkembang menjadi 7 miliar ini di permukaan bumi, itu mempunyai pemikiran yang luar biasa berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Nah, menurut saya, kemudian saya kaitkan kembali dengan hal-hal yang lain, itu misalnya, bahwa ketika manusia turun ke bumi, sebenarnya yang ruhnya sudah dibekali oleh iman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ruh itu sudah saya kira kita tahu bahwa ruh itu mempunyai perjanjian dengan Allah. Nah, itu mereka turun di dunia ini bersama-sama dengan setan. Setan itu sudah tahu bahwa dari sejarahnya mengapa Nabi Adam turun itu karena dia satu-satunya yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat manusia ini kemudian mempunyai
ajang perjuangan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya hitungan hari, tapi detik. Makanya saya ketika mendengarkan keterangan Ustadz Mono itu, mengapa manusia tahu-tahu ada ateis, kemudian ada yang lain-lain begitu. Ada yang Muslim mengatakan, ada yang mengatakan Islam, tapi perilakunya naudzubillah min dzalik, Bu. Itu karena tadi itu pengaruh dari hawa nafsu tadi, dari setan, karena kita selalu digoda itu bukan hanya dalam hitungan detik kita ini dibelokkan begitu. Ini nyunduko, ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya mencoba untuk khusyuk sholat, itu malah justru kalau kita tidak benar-benar melakukannya secara ikhlas, itu kemudian akan ingat segala macam. Jadi menurut saya itu, jadi manusia ini sebenarnya semuanya harusnya Muslim, tapi karena itu tadi hawa nafsu yang ada pada kita, kemudian kita ini setiap saat harus berjuang untuk bisa menuhankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempertahankan iman. Ya memang manusia itu kemudian mungkin Ustadz Mono lebih lebih tahu hadisnya, atau Ustadz Rifai, bahwa manusia itu kan memang tempatnya salah. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak bersalah juga, gitu. Mesti ada salahnya. Nah, cuma kita bagaimana setiap kali harus kembali lagi begitu, belok kembali lagi, belok kembali lagi. Dan ini menurut saya adalah sebuah fluktuasi atau perjuangan kita mempertahankan iman atau Islam kita gitu di dalam kehidupan kita. Seperti ini tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Levi ya. Jadi mengapa tahu-tahu manusia itu mempunyai pikiran yang aneh-aneh gitu. Nah, contohnya seperti ya ini apa yang terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja itu luar biasa kalau kita mendengarkan itu dari berbagai pihak itu. Subhanallah, bagaimana manusia itu bisa sampai berpikir sampai ke sana dan seterusnya. Pokoknya menarik untuk dikaji bahwa sebenarnya karakter manusia itu sangat di backup oleh keimanannya. Jadi Ustadz Mono, saya kira saya juga mohon mungkin apakah pendapat saya yang seperti ini itu memang benar, atau maksudnya itu bukan benar-benar absolut benar, bukan, tapi pemikiran yang seperti ini itu bagaimana begitu. Kadang-kadang saya juga heran itu. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang hidup di luar negeri, misalnya di negara yang terkenal, negara yang bersih sedunia, itu mereka non-Muslim itu, tidak mengenal Tuhan. Ya mungkin mereka mengenal Tuhan, tapi bukan seperti yang kita harapkan mengenal Allah Subhanahu wa taala begitu. Tapi mereka tingkah lakunya luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang itu, kemudian saya itu di fakultas juga mengajar ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan itu ternyata permasalahannya ya kembali lagi akhirnya titiknya ke manusia juga gitu. Bahwa karakter manusia ini yang menyebabkan adanya permasalahan lingkungan ini. Jadi kembalinya itu manusia yang harus diperbaiki. Kalau manusia sudah baik, mungkin kita akan seperti hidup di surga itu, bahwa manusia sudah tidak punya kesalahan. Tapi kemudian kesalahan kita ini saya selalu timpakan ya, naudzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan ini memang benar. Saya timpakan bahwa ini adalah godaan setan. Kalau kita tidak kuat, ya setiap detik, setiap menit kita akan itu tadi menuhankan selain Allah. Karena itu memang tujuannya setan itu di kita, dan kita itu berat sekali sebenarnya perjuangan kita ini. Matur nuwun itu unek-unek dari curhatan dari saya saja, Mas Mono. Matur nuwun Mas Rodian. Saya senang kalau ditanggapi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ya, ditanggapi. Ya, Mbak Umi. Ya, saya terus terang tidak berani ya komentar tentang Cipta Kerja ini, karena saya sendiri belum baca undang-undangnya juga. Jadi saya
Nggak berani komentar. Tapi mungkin yang menarik adalah soal itu tadi, yang Muslim tapi perilakunya lebih jelek daripada yang non Muslim. Nah, memang kita kan terbatas ya, pengetahuan kita ini sebenarnya kan terbatas. Nah, makanya kemudian kita tidak tahu persis nih kalau seseorang itu melakukan ini Muslim bukan. Karena kalau dia mengaku Muslim, maka sebetulnya ya itu tadi, Tuhannya hanya satu, ya Allah itu. Jadi turunannya, hidupnya itu ada Allah. Kalau Muslim berbuat tidak Islami, itu sebenarnya sudah keluar dia. Karena dia ada aturan-aturan Allah yang dia langgar kan. Berarti dia sudah keluar. Dia ada sesuatu hal yang dia pentingkan yang lain, yang selain Allah. Dia sudah lompat pagar sebetulnya ya. Nah, kita cuma lihatnya, oh dia Muslim, kenapa Muslim? Ya KTP-nya Muslim, dia ngakunya dia Muslim, ya sudah. Tapi pada saat dia melakukan hal-hal yang tercela itu, dia sebenarnya sudah lompat pagar. Nah, kalau tentang yang non-Muslim, tapi perilakunya baik, nah ini memang kita serahkan pada Allah lah soal penilaiannya. Tapi mungkin kita bisa analogikan dengan syarat-syarat administrasi. Kadang-kadang syarat administrasi itu kan duluan ketimbang syarat yang lain. Administrasi duluan. Jadi misalnya, nah Mbak Umi kan dosen ya. Misalnya waktu ujian ada orang nih yang ikut ujian, pinter orangnya, tapi sayangnya dia tidak tercatat sebagai mahasiswa di situ. Iya betul. Nah, maka dia akan lulus, kan juga susah itu. Nah ini yang mungkin seperti itulah penilaian terhadap non-Muslim yang perbuatannya mungkin lebih Islami daripada yang Muslim itu sendiri. Kemudian juga tentang setan. Nah, di drama pengusiran setan ini, kalau kita ikuti di Al-Quran, itu kita bisa lihat juga ada satu pelajaran yang menarik di situ, bahwa percaya tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah, itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu menjadi Muslim. Saya percaya nih ada Allah, dan percayanya itu tidak cukup. Dia belum Muslim sebenarnya. Muslim itu kalau kemudian seluruh tingkah kelakuannya itu kemudian didasarkan kepada aturan-aturan Allah ini. Kalau hanya percaya bahwa ada Allah, setan pun percaya. Ya, dia ketemu langsung, dialog langsung. Jadi kepercayaan tentang adanya Allah itu tidak menjamin bahwa dia itu akan Muslim. Kemudian apa lagi tadi? Yang tidak Islami percaya Nabi Adam, tentang lingkungan. Ya, Nabi Adam itu kita percaya sebagai khalifah pertama ya, karena ayatnya memang begitu. Apakah khalifah itu sama dengan manusia? Nah, kita nggak tahu. Jadi kan kalau yang banyak dianutkan memang ada teori evolusi ya, bahkan kita pun sampai sekarang itu sudah tetap melakukan evolusi, perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan alam ya. Mungkin nanti juga terhadap COVID ini kita juga punya evolusi sendiri, tapi anyway, nah jadi di Al-Qurannya sendiri mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah khalifah ya, bukan manusia, bukan tidak disebut sebagai manusia pertama, tidak, tapi khalifah yang kita turunkan. Nah ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah penguasa, khalifah itu kan penguasa ya, penguasa alam semesta. Nah jadi kondisinya seperti itu, dia bukan dari. Sejak saat itu sebetulnya semua itu harusnya adalah Muslim ya, karena sikapnya yang tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan Allah.
Sebetulnya itu. Nah memang beberapa kali kemudian yang lain-lain, seperti tadi sudah disebutkan, semua makhluk Allah ini kecuali manusia, ya itu memang Muslim, pasti ikut dengan aturannya, pasti ikut. Nah manusia inilah yang punya kemerdekaan, ya bisa milih ikut, bisa milih tidak. Nah, makanya manusia bisa ada yang Muslim, berserah diri artinya, mau saja diapain oleh Allah karena dia itu hambanya. Ya, mau diapakan oleh Allah silakan, mau dikasih cobaan boleh, mau dikasih kesejahteraan boleh, harus seperti itu sikapnya, pasrah total, ya, menyerahkan diri. Nah itu hanya memang manusia. Yang lain-lain itu pasti pasrah sudah. Ya, tidak ada yang tidak pasrah kalau bukan manusia. Hanya manusia saja yang bisa memilih tidak pasrah. Hanya manusia saja. Nah, itu mungkin Mbak Umi. Mohon maaf kalau tidak seluruhnya bisa terjawab. Jazakallah khair. Tidak apa-apa, karena memang diskusi masalah itu sangat menarik bagi saya, Mas Mono. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih banyak membaca, mencari bagaimana sih sebenarnya yang betul-betul memang diinginkan oleh Allah pada kita gitu ya. Oke, Allah itu menginginkan seperti apa gitu. Karena penterjemahan itu ya memang secara global itu harus sesuai Al-Quran dan hadis gitu. Tapi kan menerjemahkan itu memerlukan satu pengetahuan yang luar biasa untuk bisa seperti yang diinginkan oleh Allah itu, manusia itu harus seperti apa. Menurut saya sih seperti itu, karena saya mesti mencari terus sebenarnya itu apa gitu yang kadang-kadang kalau misalnya mungkin tapi saya tidak ingin ini, saya hanya unek-unek aja ini bahwa memang kadang-kadang kita itu ingat, kadang-kadang kita lupa, kemudian ingat lagi gitu loh Ustaz Mas Mono. Jadi makanya kita harus mempertahankan tetap kalau memang kita ingin bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan harus ingat selalu. Tapi kadang-kadang harus saya akui, saya lupa ketika misalnya saya mengajar atau saya lagi apa gitu, meeting atau apa, itu mesti mungkin tidak ingat Allah. Tapi kemudian ya makanya ada sholat 5 waktu itu, alhamdulillah Nabi Muhammad bisa memperjuangkan kita 50 itu. Dari 50 menjadi 5 kali. Itu perjuangan memang untuk selalu mengingat Allah. Jadi kalau memang kafir itu didefinisikan sebagai tidak ingat Allah atau ateis itu tidak ingat Allah, berapa menit mungkin ada yang kita tidak ingat Allah itu. Saya kira semua mengalami itu. Jadi Mas Ono. Matur nuwun ininya pencerahannya. Baik, ada yang lain lagi? Pak Ustadz Rifai mungkin mau menambahkan sesuatu untuk lebih menguatkan lagi. Monggo. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya Pak Ribai. Mic-nya masih. Mic-nya belum dibuka Pak Ribai. Mas, Mbak, mohon maaf saya menginterupsi. Saya harus melakukan sesuatu, saya mohon pamit dulu. Insya Allah nanti saya bergabung lagi nanti pas tanggal 5 November. Pak Hendri, Mas Levi, Mas Mono, matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Rifai, Ayo Pak Rifai, mic-nya di-unmute mic-nya. Unmute.
Bisa dibuka dari Mas Andri? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya? Ya, Oke, nggak tahu, sambil coba. menunggu, ada yang lain yang mau menambahkan? Mas Sigit Indriono yang sering mengisi di Republika. Monggo menambahkan. Itu Pak Rifai udah itu. Oh, udah bisa. Nah, Oke. Oke, ya Pak Rifai dulu. Monggo Pak Rifai. Masih belum kedengaran Nggak ya. keluar Ya. suaranya. keluar Ya, suaranya. tadi sudah unmute tapi masih belum kedengaran. Mungkin volumenya dibesarkan. Ada gangguan mic-nya kayaknya. Ya, belum bisa. Ini. Belum kedengaran? Belum kedengaran. Kalau di Monggo. WA Yang lain. bagaimana, Andri? Di WA. Oke, sementara yang lain dulu kalau ada. Mas Sigit mungkin mau menambahkan. Yang lain, monggo. Kita sampai berapa ya? Jam 6:30 ya, seperti biasa ya. Iya. Jadi mungkin ada yang mau kerja dan lain-lain. Yang lain sementara menunggu kalau ada yang mau menambahkan juga. Mungkin sambil menunggu, Andri ada di chat kan ada yang bertanya nih. Tuh saya lihat beberapa pertanyaan tuh di chat. Dari Emi, dari siapa tadi itu? Vera. Ya ini. Dari Vera ini loh, Andri. Mbak Vera. Nah. Ini loh. Saya bacakan dah. Iya, monggo. Ini loh. Manusia sering keluar masuk keyakinannya. Islam kafir, Islam kafir. Ini terdapat di surat apa? Ini siapa? Mas Mono. Kemudian Emi ini, Mbak Sakjane Emi ini harusnya tanya sendiri, Em. Pamit, Emi. Oh, Emi udah. Ini loh. Gini pertanyaannya Emi. Yeni Wahid pernah menyebut bahwa ketika kita membiarkan tetangganya lapar, maka ini juga bentuk kekafiran. Apakah berarti definisi kafir ini sangat luas ya? Seperti itu pertanyaan dari Emi. Oke. Langsung aja ya. Ya, monggo. Ya, monggo. Tanggapi aja, tanggapi. Yang soal saya juga lagi nyari nih yang summa kafaru summa amanu. Ayat apa tadi? Anissa ya, 13 ya. Di surat apa? Anissa 118. Saya juga. Oh ini nih. Sambil Mas Mono mencari mungkin Ustaz Rifai kok kayaknya ngendika ya. Tapi mikrofonnya belum ini juga. Mas Ustadz. Pak Ustadz Rifai, mic-nya belum di unmute itu. Oh ini Anissa, ya benar. Ayat 13. 13. Ayat surat Anissa? Ayat 13. Oh, iya. Nanti di chat aja dia. Itu udah tuh Rifai itu. Tes. Ya, monggo. Ya? Ya, oke deh. Ada juga di dalam surat Al-Munafikun itu. Oh, Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasadu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum ayat ketiga.
Ayat kedzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ayat ketiga itu gini, dzalika bi annahum, mereka itu bi annahum, sesungguhnya mereka itu dzalika bi annahum amanu, padahal sesungguhnya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu beriman, summa kafaru, kemudian kafir, fatubi'a alaihim, maka ditutup oleh Allah hati mereka, fahum la yafqahun, mereka tidak sadar bahwa kekafiran mereka menjadikan Allah murka, ditutup hatinya sehingga mereka tidak paham akan kekafirannya. Jadi orang munafik, orang kafir itu tidak paham tentang kekafirannya, merasa bahwa dia itu benar. Inilah dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ayat 3 surat Al-Munafikun. Itu yang kedua sudah bagus ya, sudah bagus kajiannya Pak Mono tadi sudah bagus ya. Jadi banyak pencerahan kepada kita. Jadi saya tidak akan menambah, nanti tambah bias, tapi itu sudah bagus ya. Jadi begitulah. Jadi juga ungkapan dari Pak Mono juga Bu Emi yang mengenai bahwa tidak cukup beriman kepada Allah itu saja enggak cukup, seperti kasusnya iblis ya, itu beriman pada Allah, bertemu langsung, berdialog dengan Allah, tetapi dia tidak mentaati aturan-aturan Allah. Dan disitulah jadinya dia kafir. Nah, itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Mono, wabarakatuh. luar biasa. Terima kasih Ustaz Rifai. Ya, kita sama-sama belajar sih. Ya. Anu Mas Mono tadi surat An-Nisa ayat berapa? 13. 13. Tambah dengan surat apa tadi? Al-Munafikun ayat 3. Munafikun ayat 3. Yeah. Ya, jadi memang hidayah itu adalah sesuatu yang mahal. Jadi harus kita perjuangkan ya untuk selalu ke situ. Jangan sampai yang diceritakan oleh Ustadz Rifai dari surat Al-Munafikun itu, begitu kita sedang tidak menjadi muslim, kemudian hati kita ditutup, selesai udah. Kena kita dengan musibah yang paling besar itu, hilangnya hidayah. Ini udah habis sudah. Jadi kehidupan kita yang akan abadi di akhirat itu menjadi sangat terlunta-lunta kita di sana. Meskipun kita sudah berbuat baik sebelumnya di dunia, habis. Karena beberapa ayat, mungkin nanti Ustaz Rifai juga ini bisa bantuin, ada ayatnya bahwa perbuatan orang kafir itu hapus. Begitu dia kafir, hilang semuanya. Ya, pahalanya tuh hapus, hangus. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Saya kira kita sudah mendekati akhir ya. Saya kira sebelum itu kita Mbak Yeni Wahid, Mbak siapa? Pertanyaan tentang Yeni Wahid, ya. Pertanyaan pernah menyebut bahwa ketika kita membiarkan tetangga lapar, maka ini juga bentuk kekafiran. Iya, karena Allah memerintahkan kita untuk tidak membiarkan tetangga kita lapar. Kalau kita membiarkan dia lapar, berarti kita tidak mematuhi perintah Allah, dan tidak mematuhi perintah Allah itu ya konsekuensinya secara kasar sih kafir. Udah keluar kita dari Islam. Tapi ya itu tadi, kita kemudian bertobat, kita menyatakan diri sebagai muslim lagi. Jadi memang kafir itu luas, memang betul. Kafir itu luas. Ya seperti itu mungkin jawaban singkat. Oke, baik. Karena waktu sudah hampir di ujung, seperti biasa, Pak Ustadz Mono sekalian ditutup dengan doa untuk kita semua. Monggo. Oke, ya. Baik, marilah kita di waktu yang tersisa ini kita berdoa
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan an'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa sultan. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Tuhan kami, limpahkanlah kehormatan, keagungan, kemuliaan, dan rahmat pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya semua yang setia hingga bersama. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wa li masyayikhina wa liman alina wa liman alaina wa liman ahabba wa ilaih wa li kafatil muslimuna. Ya Allah ya kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, para orang atas kami. Kami ampuni dosa orang-orang yang mencintai dan menyayangi, dan orang-orang yang terbaik kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan keterbatasan kami dapat menyambung silaturahmi dengan sahabat kami yang dulu bersama-sama menuntut. Jadikanlah kami ini sebagai bagian dari ibadah kami. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla indah. Amin. Allahumma hawin ala fi sakaratil maut. Amin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah agama, keyakinan, dan akidah yang ada dalam diri kami. Sehatkanlah jasmani kami, bukanlah ilmu kami, dan berkailah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami mohon berilah kami kesempatan bertobat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, dan memperoleh ampunan. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah kami saat mengalami sakaratul maut. Amin. Dari api neraka, dan berilah kami ampunan ketika dilakukan perhitungan terhadap amal perbuatan kami. Ya kami mohon berikanlah kesembuhan kepada sahabat kami yang sakit. Jalan keluar buat kami yang mempunyai masalah. Karuniakanlah keadilan bagi sahabat kami yang dizalimi. Murahkanlah rezeki bagi yang sedang kesempitan, dan sahabat sedang berselisih. Dan badan ini untuk tetap berjalan dalam naungan cahaya-Mu. Hilangkanlah dan kejenuhan dalam diri kami, sehingga kami beribadah dengan sempurna kepada-Mu. Nah, hablana min azwajina wa ta'ayyun. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keluarga dan keturunan sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Bij'alah warzuqahlahu min amaroti man amana minhum billahi wa bil yaumil. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikan rezeki yang berlimpah kepada penduduknya yang beriman kepada-Mu dan yang kaya akan adanya. Rabbi mukim masolati wa min duriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhan kami, masukkanlah kami dan anak cucu kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang nantiasa mendirikan kesalahan. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.